Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Ya Romo. Ada yang pakai baju putih bawa gitar ini mau ngapain ini? Kalian pasti bertanya-tanya. Siapa? Ya. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Romo suka nyanyi. Waktu Romo seperti kalian ini suka nyanyi. Nah, karena ini masih pagi, pasti kalian semua sudah mandi. Yang pertama, saya lihat semuanya sudah rapi, pakai seragam sekolah, udah wangi, udah sarapan. Sekarang sudah siap di depan komputer, di depan laptop, di depan HP. Semua sudah siap bersama-sama dengan Romo Harno. Ya, asik kan? Kita akan menyanyi karena ini pagi hari, kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi. Tapi ya kita pakai gitar. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu ku bersyukur ku muliakan namamu Allah Bapa Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu ku memuji ku bersyukur ku muliakan namamu Allah Bapa terang Roh terima kasih. Ya, asik kan? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, pertama kali yang kita lakukan begitu kita bangun pagi apa? Berdoa. Setelah berdoa, kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Maka kita bersyukur atas perjumpaan kita pada pagi hari ini, ya. Dan nama saya udah tahu kan? Biasanya kita jumpa waktu misa ya di lapangan basket. Ya. Nama saya Romo Harno. Saya tinggal nggak jauh dari sekolah Ricci 2. Biasa main ke sekolah di Saverian. Ya. Main pingpong. Ya, nama saya Romo Harno dan saya bertugas bersama para frater, para calon pastor yang mau jadi pastor. Jadi pada pagi hari ini Romo sangat senang karena diberi kesempatan nih untuk belajar bersama anak-anak ya, kelas 5 dan kelas 6. Ya. Jadi senang sekali. Pokoknya hari ini yang ada di dalam pikiran dari Romo itu senang, sangat senang. Maka kita hari ini akan melaksanakan ya perjumpaan kita bulan Kitab Suci Nasional. Kita memasuki bulan September yang dikhususkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, kita lihat dulu ya kitab sucinya ya. Nah, ini dia kitab suci. Kalian semua di rumah pasti punya ini ya. Ini kitab suci. Nah, kitab suci
itu sabda Tuhan. Jadi di dalam kitab suci ada apa? Di dalam kitab suci itu kalau dibuka, ya, kalian pasti sering membuka kitab suci kan? Iya. Sama mama, sama papa. Kalau kitab suci ini dibuka, ya, maka di sana akan ditemukan sabda Tuhan. Mulai dari kisah penciptaan, bagaimana dunia ini diciptakan. Ada kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ada di kitab suci. Dan terutama ada kisah Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Ada di dalam kitab suci. Maka jangan ragu, ambil kitab suci. Kan ada dia lagu ya. Baca kitab suci, ya. Doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Maka dalam bulan kitab suci nasional ini kita akan membuka kitab suci. Dan kita persis akan membukanya tidak sulit-sulit, karena kita akan membukanya persis di halaman yang pertama dari kitab suci ini, yaitu kitab Kejadian. Jadi pada hari ini Romo mau mengajak kalian, ya, harapannya di rumah ini tidak bosan, ya, tidak bosan. Di rumah ini dengarkan Romo, udah dibela-belain ya, Romo jalan dari Wisma Safarian ke sini untuk kalian. Jadi dibuka, gampang sekali bukanya, langsung di bagian pertama kitab Kejadian, dan di situ diberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita tahu ya, yang menciptakan bumi, langit, dan semua yang ada ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu pencipta. Nah, kalau kita melihat, ya, akan kita baca kitab Kejadian, tetapi mungkin kalau dibaca terlalu panjang ya. Tapi kurang lebih bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi sampai kepada menciptakan kita. Karena tema kita adalah bersikap adil bagi sesama saat pandemi. Jadi kita akan melihat sesama itu siapa. Sesama itu ternyata bukan hanya teman, bukan hanya orang tua, bukan hanya bapak ibu guru, tetapi ternyata yang namanya sesama itu juga ternyata seluruh ciptaan yang diciptakan Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian bagaimana bumi ini diciptakan, ternyata Tuhan itu perlu waktu ya. Perlu waktu. Kalau kita lihat di dalam hari-hari kita itu kan ada Senin, Selasa, Rabu. Tadi kan udah dinyanyikan hari ini hari Tuhan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari. Ternyata itulah waktu yang diperlukan Tuhan untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, ketika Tuhan menciptakan seluruh bumi ini beserta isinya, termasuk manusia, maka ada urutannya ternyata. Pasti kalian udah tahu dong. Yang pertama, ya, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ada yang tahu? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi, cahaya dan gelap. Langit dan bumi. Cahaya dan gelap. Hari pertama itu Tuhan menciptakan bumi, ya, menciptakan bumi. Hari pertama ciptakan bumi masih kosong, kejadian terang. Dan ketika Tuhan menciptakan bumi pada hari pertama, selalu dikatakan bahwa Tuhan melihat itu baik, B-A-I-K, baik adanya. Jadi Tuhan kalau menciptakan sesuatu selalu baik. Itu hari pertama. Hari kedua Tuhan menciptakan langit. Ya, langit diciptakan. Jadi setelah bumi diciptakan kan bumi masih kosong. Ya, bumi masih kosong. Kemudian barulah diciptakan langit. Nah, kan langit di atas ya. Bukan langit-langit. Kalau ini langit-langit. Langit di atasnya langit-langit ini. Langit. Ada awan kan di sana, ada bintang dan sebagainya. Tapi langit dulu diciptakan. Nah, ketika hari kedua Tuhan menciptakan langit, itu juga diciptakan, dikatakan
Maka jadilah pagi dan petang hari kedua, dan itu diciptakan Tuhan juga baik adanya. Bumi baik, langit baik. Hari ketiga, tadi pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Ketika hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Lengkapnya dikatakan, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau, juga gunung-gunung. Dan hari yang sama juga Tuhan menciptakan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika diciptakan daratan, dikatakan juga, maka jadilah pagi dan petang hari ketiga. Dan Tuhan menciptakan itu juga baik adanya. Baik, selalu baik. Baik begini. Dua jempol ya. Ini hari ketiga ya. Kalau hari ketiga tuh biasanya terus ada iklannya. Ada iklannya. Iklannya apa ya? Iklannya gini. Ini kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Jadi Romo itu aktif di media sosial ya. Ada punya Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada IG. Diikuti. Subscriber. Harno Leonardus ya, boleh dilihat di sana. Kalau mau lihat cara Romo memasak daging ayam, ada di sana. Perjalanan Romo, khotbahnya juga ada di sana. Namanya apa? Harno Leonardus. Ikutin ya. Iklan. Hari ketiga, ini juga baik adanya. Sponsor. Jadi tadi dikatakan hari ketiga Tuhan menciptakan daratan baik adanya. Sekarang hari keempat. Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Ada yang tahu? Manusia, Romo. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Ya tadi kan dikasih langit. Sekarang diciptakan benda-benda langit. Benda-benda langit itu apa itu? Benda-benda langit itu apa ya? Awan, Matahari, matahari. Kalau siang, kalau malam ada bulan. Terus ada yang bintang-bintang. Jadi pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Maka jadilah pagi dan petang hari keempat. Dan selalu dikatakan Tuhan menciptakan semua itu baik adanya. Baik adanya. Jelas dong. Kalau siang kan ada matahari. Nah, sekarang kan banyak yang berjemur kan. Banyak yang berjemur. Tadi saya lihat Romo datang sini, ada yang berjemur. Ada anak kecil, bayi dijemur. Ada orang yang sudah senior, opa oma berjemur. Pakaian pun dijemur. Syukur pada Allah, hari keempat. Juga kalau malam ada rembulan, ada bintang-bintang. Hari keempat. Berikutnya, hari kelima. Hari kelima dikatakan Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang di darat, air, maupun udara. Jadi binatangnya lengkap, ya. Binatang yang hidup di bumi, yang hidup di darat, yang hidup di air, dan hidup di udara. Nah, kalian bisa sebutkan nama-nama binatang yang diciptakan Tuhan. Baik yang biasa, yang kakinya 2, kakinya 4, dan juga ada kaki 4. Kakinya banyak. Kaki 1000. Jadi Tuhan akan binatang itu macam-macam ya. Ada binatang yang hidup di air, ya kan? Ada yang hidup di air. Yang hidup di air itu misalnya apa? Ikan. Ikan di air. Cumi-cumi. Ada yang di darat. Di darat banyak itu. Kambing itu kakinya 4. Ayam. Yang 2. Kaki 1 nggak ada. Itu ayam yang cedera kaki 1. Jadi ada
kaki, tidak berkaki pun ada. Ya, ular itu kan tidak berkaki. Jadi Tuhan menciptakan binatang itu lengkap ya, dan unik ya, unik. Maka kita lihat ada jenis bermacam-macam binatang. Ada yang pernah lihat dinosaurus? Mana mungkin Itu sudah musnah ya. dinosaurus ya. Maka kita nyanyi dulu deh hari ke-6, hari ke-5 ini kita nyanyi dulu karena nama binatang-binatang itu kan lucu-lucu ya. Ada King Kong yang badannya besar, ada bebek. Bebek itu kakinya pendek, lehernya panjang. Mengapa? Kakinya pendek. Kenapa ya kaki bebek itu pendek dan lehernya panjang? Ada yang tahu nggak? nggak tahu. Iya. Supaya nggak tenggelam katanya. Bayang kecebur apa? Tapi binatang-binatang itu kalau kita lihat kita jadi bersyukur, kita jadi aduh Tuhan luar biasa. Tuhan bisa menciptakan binatang-binatang yang unik-unik gitu ya. Yang unik-unik. Maka kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Pernah ada yang dengar lagu ini? King Kong badannya besar. Romarno badannya besar. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Puji Tuhan. Yo, kita nyanyi yo. Ya, nyanyi lagi. Reng. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bintang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kakinya pendek, lehernya panjang. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kakinya pendek, lehernya panjang. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jadi Tuhan menciptakan binatang-binatang. Ada yang di rumah punya piaraan ya? Ada ayam. Punya. Di rumahnya Romo itu ada ikan lele. Dia tapi Ikannya. Dulu ada iguana. Jadi itu hari keberapa tadi? Hari ke-5 Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air dan udara. Tadi Romo bilang luar biasa ya, kan ada binatang yang di air, ada yang di darat, tapi ada juga binatang yang di air dan di darat. Itu disebut apa ya? Ayo, baru aja pengen jawab. biologi apa namanya? Binatang yang bisa di air dan di darat. Amfibi. Amfibi. Pura-pura. Kodok ya. Pura-pura. Hidupmu jangan penuh dengan kekura-kuraan. Pura-pura. Ya itu binatang-binatang banyak. Kalau pergi ke kebun binatang ada banyak. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena adanya binatang-binatang yang hidup di bumi yang unik gitu ya. Ada yang unik-unik sekali. Nah, sekarang tiba saatnya Neneng, hari ke-6. Nah, 5 tambah 1. Oke. Hari ke-6 Tuhan menciptakan siapa?
menciptakan Manusia. manusia. Tapi kalau dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Tuhan tuh selalu mengatakan bahwa yang diciptakan itu baik adanya. Baik, good. Sekarang ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia itu secitra dengannya. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ketika diciptakan manusia, Tuhan mengatakan bahwa yang diciptakan itu sungguh amat baik. Jadi ketika ciptaan yang lain hanya dikatakan baik adanya. Tapi ketika diciptakan manusia, tidak hanya baik adanya, tetapi manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Karena ada kan, very, very good. Bukan hanya good. Ya. Sangat baik. Amat sangat baik. Dan itulah kita manusia yang diciptakan sungguh amat baik. Dan Tuhan menciptakan manusia itu pada hari ke-6 itu memang disengaja karena apa? Supaya ciptaan-ciptaan yang lain itu ada, supaya manusia itu kehidupannya lengkap. Sudah ada dunia, sudah ada langit, sudah ada matahari, sudah ada bulan, ada bintang-bintang, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Semua sudah dilengkapi oleh Tuhan. Maka ketika sudah lengkap, barulah diciptakan manusia yang diciptakan secitra dengan Dia. Artinya apa? Manusia itu diciptakan sewajah ya dengan Allah, secitra dengan Allah. Sungguh amat baik. Jadi kalian ini semuanya ya, semuanya laki-laki, perempuan, kelas 5, kelas 6 yang punya hobi macam-macam itu ya. Ada yang hobinya makan, ada yang hobinya tidur, ada yang hobinya ngegame, ada yang hobinya olahraga. Semua itu diciptakan sungguh amat baik. Kita ini anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Ya. Luar biasa kan? Kita ini ciptaan yang sungguh amat baik. Jadi anak-anakku yang terkasih, kelihatan ya kalau kita tadi ya, kitab suci, kalau kita buka di halaman pertama, yang kita temukan tadi, yang kita temukan adalah kisah penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia. Ini ada di halaman pertama dari kitab Kejadian. Jadi kalau kita membuka kitab suci langsung kita diajari dari mana dunia ini berasal. Dari mana asalnya kita. Ternyata kita sampai kepada kesimpulan bahwa bumi diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Dan manusia diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Luar biasa kan? Tetapi kemudian ada masalah. Masalahnya apa? Ya, kalau Tuhan itu udah menciptakan baik. Tetapi namanya manusia, sama seperti kita kan, kadang-kadang kita nakal kan? Kadang-kadang kita tidak taat sama bapak guru, tidak taat sama orang tua. Bener nggak sih? Pasti benar. Sama, manusia diciptakan sungguh amat baik, tetapi dia tidak taat sama Tuhan. Karena tidak taat sama Tuhan, dia mau menjadi sama seperti Tuhan, maka kemudian ada dosa. Dan dosa itu menyebabkan yang tadinya diciptakan Tuhan baik adanya, dan manusia yang diciptakan sungguh amat baik, kemudian menjadi rusak. Contohnya ya.
Dulu kan dikatakan ya bahwa semua sudah diciptakan sesuai dengan tempatnya. Jadi dulu ketika ketika tata surya itu ya, matahari, bulan, bintang itu kan punya orbit. Kalau kalian belajar IPA itu kan punya orbitnya masing-masing, ya kan? Seandainya ada planet yang tidak taat. Aku nggak mau di orbitku kah? Ini bosen, kayak kalian bosen di rumah kan? Aku mau biar ada variasi, geser sedikit lah. Oh bahaya sekali kalau planet itu geser sedikit, tabrakan dia. Kalau tabrakan apa yang terjadi? Kan ada kisah meteor jatuh. Dulu bumi ini kan dinosaurus itu ya bisa musnah, bisa musnah karena meteor jatuh, karena rupanya ada ciptaan yang tidak taat. Dia keluar dari area itu, out of track gitu ya, keluar dari tracknya itu. Itu bahaya. Sama dengan kita, ya. Kalau kita berdosa, sekecil apapun dosa itu merusakkan. Kita tidak taat sama orang tua, tidak taat sama guru, ya. Bapak guru, tidak taat sama Tuhan, apalagi membuli teman. Itu semua tindakan-tindakan yang merusak, kita bisa rusak. Dan itu akibatnya ciptaan yang dulunya amat baik dan sungguh amat baik bisa menjadi rusak. Nah, kita lihat kan saat ini kenapa kita harus berjumpa lewat ini. Romo ini ngomong di depannya layar gitu ya. Untung ada gambar kalian itu beberapa itu. Jadi Romo bisa bayangin ini ada banyak anak-anak ini. Kita begini karena ada corona kan? Karena ada pandemi corona. Kalau ditanya Romo dari mana corona itu? Dari mana? Dari tadi sudah ada, dari kemarin sudah ada. Corona itu memang sebenarnya sudah ada dari dulu, tetapi tidak ada di manusia. Dia adanya di binatang, di hewan, ya, di kelelawar gitu ya. Dulu hewan-hewan itu tempatnya ya di sana. Misalnya kelelawar itu kan malam hari ya. Kalian pernah lihat kelelawar nggak? Kelelawar itu kan malam hari makan buah. Dia tinggalnya di hutan. Yup. Ada juga binatang lain, ular misalnya. Ular itu di hutan, di semak-semak. Ada monyet itu di hutan. Tetapi manusia karena mau disebut, wah biar keren nih. Biar keren, maka daripada memelihara ayam atau memelihara bebek, dia memelihara monyet. Memelihara ular. Memelihara kelelawar. Jadi yang tadinya ada di hutan, tepatnya kan di hutan mereka itu dipindahkan di rumah biar kelihatan keren gitu, eksotik gitu ya, keren nih ya, buat konten YouTube gitu ya, wah keren gitu punya binatang. Tapi karena di dalam binatang-binatang ini ada virusnya yang tadinya tinggal di dalam binatang itu, hewan-hewan itu akhirnya pindah, dia lompat ke manusia, lompat ke kita. Tadinya hanya menginfeksi binatang-binatang, akhirnya sekarang menginfeksi manusia. Jadi corona itu juga disebabkan oleh manusia yang tidak taat kepada penciptanya. Tidak taat, seharusnya binatang-binatang itu tidak ada bersama dengan kita. Apalagi maaf ya, itu ngeri banget ya, binatang-binatang itu dimakan. Ya memang eksotik sih, tapi kayaknya enggak ya. Kita jangan gitu ya. makan pizza, oke lah, spaghetti, pizza, sate gitu. Tapi jangan makan aku mau makan sup sup kelelawar, sup ular, gak usah itu. Ya, kita makan yang ada saja yang dimakan oleh manusia. Itu juga dimakan manusia. Tapi itulah, virus ini tadinya ada di binatang-binatang, akhirnya pindah ke manusia karena manusia tidak taat lagi, ya, mau melebihi apa yang dikodratkan. Maka inilah akibat kedosaan ini, corona juga ikut merajalela. Maka karena akibat kedosaan manusia juga, ketidaktaatan manusia, corona merajalela. Maka kita nggak boleh menjadikannya semakin merajalela. Maka kita sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita tahu kalau sesuatu itu berbahaya bagi orang lain, jangan dilakukan. Maka kita kan di rumah,
ya kan, pakai masker, kalau mau keluar pakai masker, cuci tangan, tangannya cuci pakai hand sanitizer, social distancing, ya kita harus jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya kita tidak membahayakan orang lain. Maka kita kalau dikatakan di bulan Kitab Suci Nasional ini kepada kita supaya bersikap adil kepada sesama. Sesama itu ciptaan Tuhan tadi, seluruh ciptaan tadi, ya. Tetapi terlebih sesama adalah manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di saat pandemi ini, sikap yang tepat kepada orang-orang di sekitar kita, ya kita harus taat. Kita harus taat kepada orang tua, taat kepada Bapak Ibu guru, taat kepada protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya ciptaan Tuhan itu, kita, ya, itu tetap amat sungguh, amat baik, tetap baik adanya. Jangan sampai kita sakit, apalagi sampai sakit parah karena kita tidak taat. Ciptaan yang diciptakan Tuhan tadi taat ya, kalau tidak taat kemudian menjadi rusak. Maka ini yang paling penting bagi kita. Nah, terakhir itu Romo selalu bilang, karena orang-orang zaman sekarang seperti kalian kan kalau ditanya ya, kan ada di dalam dunia itu ada yang namanya penonton dan ada yang namanya pemain. Ya, kalau kita nonton balapan misalnya, itu kan kita jadi penonton kan, atau ada yang jadi pembalap di sini? Kalian mau pilih jadi penonton atau pilih jadi pemain? Coba yang kelihatan di layar itu tunjuk jari yang mau menjadi penonton, tunjuk jari. Waduh, ada juga ya. Yang mau jadi pemain, tunjuk jari. Saya. Iya. Saya pemain. Ya. Kalau Romo maunya jadi pemain. Karena apa? Kalau jadi penonton itu bosan. kan kalian kan jadi penonton YouTube. Nontonin aja kan. Kalau jadi pemain jadi apa? YouTuber. Saya Mau punya jadi YouTuber YouTube. atau yang nonton YouTube? Mau jadi YouTuber kan? Mau jadi pemain dong. Ya, kita mau menjadi pemain bola, bukan hanya yang main nonton bola, mau jadi pemain bola. Nah ini bagus sekali, karena apa? Karena ternyata Tuhan itu menghendaki kita jadi pemain, bukan jadi penonton. Ya. Kalau penonton itu tidak terlibat, kalau pemain itu terlibat. Maka berhadapan dengan ciptaan tadi yang Tuhan ciptakan baik adanya, sungguh amat baik. Tuhan mengundang kita bukan hanya jadi penonton yang diem saja, pergi ke kebun binatang lihat, bagus, sudah selesai. Lihat tanaman, bagus sekali, indah sekali anggreknya, selesai. Lihat pergi mancing, dapat ikan, bagus, selesai. Kan kita nggak mau seperti itu kan? Iya dong, kita maunya ya yang mancing, yang memelihara tanaman, ya, yang main bola, bukan yang nonton bola. Bukan hanya yang nonton konten-konten YouTube itu, tetapi jangan mau jadi kreatornya yang membuat konten-konten itu dari YouTuber. Kita kan mau jadi pemain, kita mau terlibat, bukan hanya penonton. Benar nggak sih? Benar. Nah, ternyata Tuhan itu juga dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk terlibat. Meskipun kalian masih kecil, nggak kecil sih, kelas 5, kelas 6 itu udah gede. Jangan mau hanya jadi penonton, kan? Maminya cuci piring nonton, maminya bersih-bersih rumah, nyiramin tanaman jadi penonton. Jangan, kita harus jadi pemain, kita harus terlibat dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil ya. Nyiramin tanaman, kalau nyiramin tanaman kan gimana? Disiram pelan-pelan kan, nanti dilihat. Tanaman itu ya, kalau disiram, dia akan mengucapkan terima kasih. Besoknya itu daunnya segar. Besoknya lagi itu akan berbunga. Setelah itu berbuah. Ternyata tanaman itu kalau kita terlibat, ya, terlibat itu bukan hanya nonton, tapi kita nyiram, kasih pupuk, nyiremin, dilihat, disayang-sayang, dibersihkan.
Tanaman itu ternyata mengucapkan terima kasih. Ini loh, kayak di belakang nih. Ini kan tanamannya bagus semua nih. Saya yakin ini pasti dirawat ini. Nih contohnya ini. Kan bagus ya. Ini pasti disiram nih. Dan nyiramnya pas. Kalau disiram terlalu banyak, nah, tenggelam dia. Kayak kita kan kalau tenggelam kan. Ada tanaman di situ. Ini bukti tanaman ternyata kalau kita terlibat dalam alam ciptaan dengan menyiram sesama kita juga, sesama ciptaan. Ternyata dia akan juga membalas, memberikan daun-daunnya yang indah. Ya kan? Nah, maka kita diundang untuk terlibat. Terlibat untuk apa aja? Ya, memelihara ciptaan. Ya. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu Tuhan ternyata menghendaki kita bukan untuk menjadi penonton yang pasif. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk terlibat aktif. Ya, terlibat aktif. Nah, ini sekarang kita nyanyi. Pasti kita senang kan? Bosan Romo. Siapa yang bosan tunjuk jari? Wih, nggak ada yang tunjuk jari. Bagus. Ya, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Lagunya apa ya? Nyanyi di sini. Nyanyi. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Bener ya, di sini senang, di sana senang, di sekolah senang, di rumah senang. Nah, tadi Romo sudah jelaskan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Amat baik, baik adanya ketika diciptakan manusia, sungguh amat baik. Mengapa? Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna dibanding yang lain-lainnya. Maka terhadap ciptaan yang lain itu manusia diberi tugas untuk terlibat, memelihara, bukan merusakkan. Kalau dulu diciptakan itu baik adanya, manusia juga diciptakan sungguh amat baik, maka jangan sampai dunia ini kita rusak. Kita udah tahu ya akibat dosa manusia yang merusak. Jadi kalau misalnya ya hutan itu hutan itu kan banyak sekali pohonnya. Pohonnya banyak. Kalian mungkin nggak tahu apakah ada yang pernah ke hutan. Romo waktu di Sumatera itu ada hutan banyak itu ya. Hutan itu kalau dipotong pohonnya dan dipotong untuk apa? Diambil kayunya. Kalau dipotong tidak melebihi kapasitas nggak apa-apa. Ini dipotong, semua dipotong. Maka menjadi gundul. Setelah menjadi gundul turun hujan. Setelah turun hujan maka banjir. Akibat manusia yang serakah, manusia yang merusak ciptaan, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Banjir, rusak, semua tenggelam. Kayak Jakarta itu kan kadang-kadang tenggelam. Itu karena ulah manusia. Maka kita karena diciptakan Tuhan sungguh amat baik, kita punya kewajiban untuk memelihara ciptaan. Untuk memelihara ciptaan. Dan bersikap adil kepada sesama berarti kita terlibat sesederhana apapun.
Maka setelah bulan Kitab Suci Nasional ini ada PR. PR-nya kepada masing-masing diberi tugas. Nah, tugasnya itu sebenarnya tidak berat sih. Apa yang bisa saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam memelihara ciptaan Tuhan? Apa? Misalnya, saya mau merawat tanaman. Merawat tanaman. Menyiram tanaman. Misalnya, saya mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saat bangun tidur, bangun. Saat tidur, tidur. Saat makan, makan. Kan seringnya kita gini, saat bangun tidur, kita tidur. Malah tidur. Saat mau tidur, kita malah bangun. Iya nggak? Iya, kalau jam 11 itu kan kalau kita kan harusnya tidur, tapi banyak yang jam 11 baru mulai bangun. Ya. Kita mengikuti jadwal sebagaimana matahari terbit, matahari ada di tengah hari, matahari tenggelam, saatnya istirahat. Itu kan taat kepada hukum Tuhan ya. Ada saatnya untuk tidur, ada saatnya untuk makan, ada saatnya untuk bekerja. Dengan taat mengikuti aturan itu, taat mengikuti jadwal, kita juga terlibat di dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan. Itu juga bisa. Ya, jangan sampai ini murid-murid sekolah Ricci tidak taat sama orang tua, tidak taat sama guru, bapak ibu guru, tidak taat sama aturan-aturan. Wah, itu kurang terlibat dalam pemeliharaan ciptaan. Jadi akhirnya itulah yang Romo mau sampaikan ya. Di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini pertama-tama ya saya bersyukur ya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan aku baik adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi aku melalui orang tua, melalui para bapak, ibu guru, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan alam ciptaan. Kalau sekarang ada virus corona, ya ini akibat juga dari kesalahan manusia. Tetapi kita jangan menjadikan kesalahan ini berlarut-larut. Mari kita peduli satu sama lain, supaya virus ini cepat bisa diatasi. Dan kita semua yakin virus ini tidak akan berlalu, tidak akan terus-menerus. Kita yakin ya karena apa? Karena sekali lagi manusia diciptakan itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Kalau dia ada masalah, Tuhan juga akan memberikan suatu rahmat kepada manusia untuk mengatasi masalah itu. Hanya memerlukan waktu, sama seperti Tuhan ketika menciptakan dunia, alam semesta ini perlu waktu. Meskipun Tuhan bisa aja mengatakan langsung jadi semua, bisa saja. Tapi Tuhan pakai waktu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 manusia. Tadi belum disebutkan ya, hari ke-7 ngapain? Hari ke-7 Tuhan istirahat. Itulah hari Tuhan. Jadi selain hari-hari yang ada, kita juga harus menyempatkan diri, kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Dan itulah waktu kita berdoa. Hari Minggu, hari Tuhan. Maka mari kita yakin, seyakin-yakinnya. Kalau saat ini kita ada di rumah, bosan. Aduh, bosan sekali Romo. Kita semua bosan. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan mau terlibat. Ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Pada bulan-bulan ke depan pasti akan bisa diselesaikan. Maka berdoa. Ya, berdoa. Mohon supaya kita dibebaskan dari penyakit corona. Dan mohon supaya Tuhan cepat menghentikan virus corona ini. Cepat ditemukan vaksin mengatasi virus corona ini. Sehingga kita bisa kembali berjumpa. Nanti kalau sudah selesai,
virus ini, kita ketemu lagi ya, kita misa lagi, kita di lapangan basket lagi, kita nyanyi-nyanyi lagi, berjumpa lagi ya sama teman-teman ya. Sekarang kangennya, rasa rindunya untuk berjumpa disimpan dulu. Nanti kalau sudah disimpan kayak nabung itu kan, saatnya sudah boleh keluar ketemu, langsung kita ketemu dengan semangat yang baru, dengan semuanya serba baru ya, serba baru ya. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan atas sabdanya yang sudah kita dengarkan tadi, dan ingat pesannya, ingat PR-nya juga ya. Pesannya, mari kita merawat alam ciptaan, mari kita peduli kepada ciptaan, bersikap adil di saat pandemi ini dengan tindakan-tindakan sederhana di sekitar. Mari kita akan menutup perjumpaan ini dengan doa. Romo mau menutup dengan doa dan memberikan berkat ya, memberikan berkat untuk kita semua. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk Bapak Ibu guru, untuk Bapak Ibu di rumah yang mendampingi, dan semua saja. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami di dalam segala keterbatasan untuk mendengarkan sabdamu. Terlebih untuk menyadari bahwa Engkau menciptakan kami semua sungguh amat baik. Dan Engkau mengundang kami ya Tuhan untuk terlibat di dalam memelihara ciptaan-Mu yang baik adanya itu. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, memberikan orang tua, Bapak Ibu guru, teman-teman, saudara-saudari, kakak adik. Itulah bukti cinta kasih-Mu kepada kami semua. Ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa menanggapi kasih-Mu yang besar itu melalui tindakan-tindakan sederhana kami, agar kami senantiasa terlibat di dalam karya ciptaan-Mu. Kami berdoa untuk dunia yang sedang dilanda virus corona. Semoga Engkau menyembuhkan mereka semua. Dan cepat ditemukan vaksin yang bisa mengatasi virus ini. Sehingga kami semua dapat kembali berjumpa satu sama lain dalam suasana sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Semoga kami senantiasa setia sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah kami, berkatilah Bapak Ibu guru yang baik, orang tua yang baik, dan teman-teman kami yang setia. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga kita semua, seluruh pekerjaan kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sangat senang bisa berjumpa dengan kalian ya. Sampai jumpa lagi dalam